Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Yuk dimulai yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa bersama-sama, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni 2020. Budia akan membahas tentang tematik subtema 1, pembelajaran 1. Nah, yang punya buku tematik boleh dibuka ya, disimak penjelasannya Budia. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Di situ ada percakapan. Ada di buku tema ya di situ. Yuk kita baca bersama-sama. Yang belum bisa belajar membaca, didengarkan aja. Nanti bisa belajar membaca dengan orang tuanya ya. Pak, lucu ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di sini. Oh ya, sebelum Budia membahas ciri makhluk hidup, ada yang tahu kah? Ada yang masih ingat makhluk hidup itu ada apa saja sih makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kenapa tiga-tiganya itu disebut makhluk hidup? Nah, ini penjelasannya di sebelahnya. Karena makhluk hidup itu bernafas, memerlukan makanan dan minuman, makhluk hidup juga bergerak, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak di sini ini melestarikan keturunannya ya. Jadi, semua makhluk hidup itu ada kayak manusia punya anak, hewan pun juga sama. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan berkembang biaknya seperti apa? Dengan cara berbuah. Nah, terus kemudian peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita lanjut ya. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Contohnya gimana ya, Bu? Gini nih contohnya. Tangannya Budia pertama gini. Diam aja gini. Nah, kemudian tiba-tiba jadi kayak gini. Nah, ini namanya bergerak. Itu juga dengan matanya Budia. Awalnya diem gini. Cek, bentar. Oh, gak kelihatan matanya Budia. Tunggu. Gini. Nah, gak kelihatan. Nah, gini. Ini kelihatan. Nah, matanya awalnya diam gini. Kemudian Budia melirik ke sana ke sini. Nah,
Ini juga dikatakan bergerak ya anak-anak ya. Nah, kemudian makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Rangsangan itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Umpamanya di sampingnya Budia ada orang. Budia tiba-tiba aja nerangin ini ke kalian. Tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya Budia. Kaget lah aku. Cek. Nah, dengan kaget seperti ini kan otomatis cek gini kan, tubuhnya dari awalnya gini tiba-tiba jret gini. Nah, ini namanya bergerak. Nah, jadi makhluk hidup itu juga akan bergerak apabila ada rangsangan. Rangsangan bisa sentuhan juga bisa. Nah, kemudian organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, organ gerak manusia dan hewan ternyata sama ya. Alat geraknya yang digunakan ada dua macam. Satu, alat gerak aktif, yang kedua alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif di sini berupa otot. Nah, itu di bawahnya ada contoh gambar otot. Kemudian alat gerak pasif. Alat gerak pasif di sini berupa tulang. Nah, itu contoh gambar tulangnya ya. Nah, gambar kerangka tulang, nanti kita akan mempelajari kerangka tulang pada pembelajaran berikutnya. Oke, kembali ke awal. Otot itu disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kemudian tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama di antara kedua gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja. Tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Karena apa? Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kenapa tulang itu tidak bisa bergerak sendirinya? Karena sebenarnya otot itu menempel pada tulang. Jadi otot itu menempel pada tulang. Nah, tulang itu juga nggak bisa bergerak, harus dapat kode dari otot. Nah, kenapa? Nah, ototnya karena kenapa dapat kode dari otot? Karena otot ini memiliki senyawa kimia. Nah, senyawa kimia yang bisa membuat ototnya bergerak. Nah, setelah ototnya itu tadi bergerak, maka tulang tersebut juga akan ikut bergerak. Seperti itu ya. Nah, demikian penjelasan Budia mengenai organ gerak hewan dan manusia. Jika ada yang mau ditanyakan sama Budia, kalian bisa japri melalui WA Budia atau di grup ya. Budia tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.